Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah time series analisis runtun waktu ya. Tapi kok di sini namanya bahasa Inggris ya, supaya terlihat orang-orang Inggris gitu. Enggak, itu karena saya mau menunjukkan bahwa ada beberapa nama lain dari time series ya. Anda bisa lihat time seriesnya itu ada juga yang bilang dia namanya analisis runtun waktu ya, seperti nama mata kuliah kita. Kemudian ada juga yang bilang analisis deret waktu ya. Nah, itu juga nama lainnya ya. Jadi kalau kalian mencari sumbernya nanti di internet, ya jangan pusing dengan nama-nama lain dari time series ini ya. Nah, seperti biasa sebelum mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah pertemuan pertama untuk time analisis runtun waktu. Jadi seperti biasa di pertemuan awal, saya ingin menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan kita jalani selama 1 semester ini. Nah, di dalam mata kuliah ini, yang pertama itu adalah terkait dengan capaian mata kuliah ini. Yang pertama, kita diharapkan bisa menganalisis masalah analisis runtun waktu secara analitik maupun simulasi. Kemudian dalam mengaplikasikan model-model runtun waktu. Kemudian Anda nanti akan diperkenalkan dengan sebuah modelnya itu ARIMA. Ada yang stasioner dan non stasioner. Nah, ini kita akan bahas prosedurnya bagaimana, prosedur peramalannya seperti apa. Kemudian terkait dengan penilaian, seperti biasa di UNG itu punya sistem penilaian sendiri, di mana bobotnya itu dimulai dari kehadiran ya, partisipasi ya. Itu 10%, kemudian ada tugas 20%, UTS 30%, dan tugas akhir 40%. Nah, ini adalah materi kuliah yang akan kita tempuh selama 1 semester ini. Ya, mulai dari konsep dasar, kemudian ada model stasioner, non stasioner, kemudian ada identifikasi model, estimasi parameter, plus juga model yang lain selain ARIMA, yaitu model musiman, dan ada yang namanya model heteroskedastik ya. Referensinya adalah seperti ini. Jadi ada bahan ajar yang saya sudah share di e-learning. Kemudian ada juga bahan tambahan sebagai tambahan buat perkuliahan nanti, yaitu dari. Jadi ini adalah kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini. Jadi mohon diperhatikan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan terkait ini, kita akan langsung masuk ke materi kuliahnya ya. Nah, kalau kita melihat runtun waktu ini, bahasanya agak ini ya. Cuma kalau dibahasakan misalkan deret waktu ya, atau time series, itu lebih familiar di kita. Bahwa sebenarnya dalam setiap aktivitas kita itu dia berhubungan dengan waktu ya. Punya kaitannya dengan waktu ya. Nah, contohnya misalkan detak jantung ya. Detak jantungnya ini kan jantung kita berdetak itu setiap apa? Ada bisa saja kita hitung setiap menit misalkan ya, atau setiap detik ya. Jadi ada ininya. Ada, dan itu dia tidak, kalau detak jantungnya itu mulus terus, itu berarti bahaya itu ya. Nah, ini kalau detak jantungnya lurus begitu ya, itu bahaya itu ya. Nah, detak jantung itu dia harus fluktuatif ya. Nah, seperti itu data time series ya. Jadi data time series itu kita membutuhkan dia berfluktuasi ya. Supaya ini jangan sampai kalau mulus begitu itu tidak ada tantangannya ya. Tidak ada tantangannya kalau datanya mulus terus. Ya. Nah, untuk pertemuan awal ini kita tujuannya itu cuma memahami jenis-jenis data dulu ya. Jenis-jenis data
jenis-jenis data runtun waktu, kemudian modelnya seperti apa, evaluasinya bagaimana, dan kita akan mencoba mempraktekannya menggunakan software R. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi data tentang waktu itu ada banyak ya. Ada lebih tepatnya ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kalau kita berhubungan dengan waktu ini ya. Yang pertama adalah data cross section ya. Jadi data cross section ini dia adalah data pengamatan dalam satu periode tertentu ya, dalam suatu periode tertentu, tapi di banyak ininya ya. Nah, di sini contohnya misalkan ini adalah data dalam 3 bulan ya. Tapi di sini ada banyak perusahaan ya. Nah, ada banyak perusahaan. Jadi dia namanya adalah data cross section. Yang berikutnya adalah data runtun waktu. Nah, ini yang akan jadi fokus pembelajaran kita pada perkuliahan ini. Jadi kita akan fokus pada data yang runtun waktu ya. Nah, data runtun waktu itu dia satu pengamatan, tetapi diperoleh dari periode yang teratur ya. Nah, contohnya ini adalah perusahaan Google, misalkan ya, sahamnya ya. Nah, ini adalah pergerakannya setiap waktu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 17 September 2020. Nah, ini adalah data runtun waktu. Nah, data model beginilah yang akan jadi fokus pembelajaran kita pada perkuliahan ini. Yang terakhir adalah data panel ya. Ini gabungan antara cross section dan runtun waktu ya. Nah, data panel ini dia data waktunya ada, terus variabelnya juga banyak ya. Perusahaan kalau di sini perusahaannya banyak. Nah, ini untuk analisisnya ada yang namanya kita bisa pakai regresi data panel atau bisa juga yang namanya multivariate time series ya. Jadi ada yang namanya multivariate time series. Nah, itu kita tidak akan bahas di sini ya. Kita akan fokus pada model univariate ya. Ini jam ya. Kemudian secara umum model runtun waktu itu adalah sebagai berikut ya. Nah, ini kita perkenalkan dulu notasi di sini ya. Ada yang namanya notasi YT. YT ini menyatakan data hari ini ya. Data pada waktu KT ya maksudnya. YT ini adalah data pada waktu KT. Kemudian F ini adalah menyatakan sebuah fungsi. Nanti modelnya itu sederhana seperti regresi ya. Ada sebuah variabel Y, kita mau buat dia dalam sebuah fungsi, kemudian ditambahkan dengan errornya ya. Nah, error yang akan kita gunakan selama perkuliahan ini itu masih error normal baku ya. Jadi ini supaya lebih mudah untuk Nah, yang berikut, ada beberapa jenis data runtun waktu ya. Ini bukan jenis data ya, lebih tepatnya adalah komponen data runtun waktu. Yang pertama adalah ya, dia patternnya lurus ya. Jadi datanya itu berfluktuasi tapi pada nilai yang, jadi yang merah ini adalah minnya ya. Jadi dia berfluktuasi di sekitar minnya. Nah, ini namanya pure random error ya. Jadi kita agak susahnya adalah increasing linear trend ya. Jadi ini tren yang naik ya. Nanti ada juga decreasing sebenarnya, tren yang menurun. Jadi datanya itu berfluktuasi tapi dia cenderung menurun ya. Kemudian ada yang namanya seasonal ya. Seasonal itu dia data yang mencapai puncaknya itu pada periode yang sama ya. Contoh misalkan data penjualan baju misalkan. Dia selalu akan mencapai peaknya itu atau puncaknya itu pada bulan Ramadan misalkan ya. Kalau di Indonesia di bulan Ramadan itu akan selalu mencapai peak dan itu berulang terus begitu. Nah, itu yang namanya dengan seasonal ya. Data yang punya pola mencapai peak atau di bawahnya itu. Kemudian ada juga seasonal. Dia seasonal tapi meningkat ya. Jadi awalnya dia mencapai peak di bulan ini, tetapi mencapai peak di bulan ini, tapi angkanya meningkat dibanding bulan yang lalu, ya. Jadi dia seasonal,
ya, data yang seasonal tapi peaknya itu selalu meningkat ya. Puncaknya itu akan selalu meningkat. Nah, ini yang namanya seasonal peak ya. Nah, ini model-model yang akan kita pelajari ya. Ada model yang stasioner dan model yang tidak stasioner ya. Model stasioner itu dia tidak berubah terhadap waktu ya. Mean dan variansinya. Nanti kita akan bahas detail di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini ada yang namanya autoregressive moving average ya. Jadi nama modelnya adalah ARMA ya. Jadi autoregressive moving average ya. Jadi ARMA ya. Nah, ini adalah model untuk yang stasioner. Kemudian ada yang namanya ARIMA ya. Nah, ini ada ARIMA ya. Nah, singkatnya seperti ini. Model ini sebenarnya simpel ya. Dia ada model AR. AR itu singkatan dari autoregressive ya. Autoregressive. Nah, ini dia memperhatikan data pada masa lampau ya. Data pada masa lampau. Sedangkan MA-nya ini itu dia memperhatikan galatnya ya. Nah, jadi ada kondisi di mana kita hanya perlu memperhatikan datanya saja, tidak usah perhatikan errornya. Ada kondisi juga kita cuma memperhatikan galatnya saja. Nah, jadi ini nanti bergantung pada ada namanya nanti yang akan kita pelajari itu namanya spesifikasi model ya. Nah, I-nya ini adalah integrated ya, atau differencing ya, integrated atau differencing. Nah, kalau integratednya kita tidak melakukan integrated atau differencing, maka dia akan jadi model ARMA ya. Karena dia awalnya integratednya 0, dia akan menjadi model ARMA. Nah, itu dia sekilas tentang model. Nah, model yang lain itu ada yang kita bisa identifikasi, ada yang univariat dan multivariat ya. Tadi sudah saya singgung. Kalau yang univariat itu dia hanya satu variabel dan itu yang akan jadi fokus kita pada mata kuliah ini. Yang multivariat itu ada banyak juga caranya ya. Kalau multivariat itu ada yang namanya model VAR ya, VARMA ya, atau VARIMA ya. Jadi V-nya itu menandakan vektor ya. Jadi dia seperti model ARIMA juga, cuman ada vektornya ya. Nah, ini menandakan kalau dia adalah sebuah multivariat ya. Yang berikutnya adalah evaluasi peramalan ya. Jadi ini bagaimana sih kan yang namanya peramalan itu kita harus tahu ya. Kita harus evaluasi apakah peramalan yang kita buat ini sudah baik atau tidak ya. Jangan sampai kita membuat peramalan kemudian kita tidak tahu hasil peramalannya ini baik atau tidak ya. Nah, cara mengevaluasinya bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan salah satunya adalah kita bisa pakai konsepnya kayak kalau mungkin kalian sudah belajar machine learning ya. Ada yang namanya training dan testing data ya. Nah, jadi bagaimana cara menghitung evaluasinya ya? Jadi awalnya itu kita bagi datanya menjadi dua. Yang pertama MSE, data training dan data testing. Teknisnya begini. Kalau kita akan menggunakan model time series di sini, ada banyak tekniknya time series, trainingnya. Nah, nanti akan dapat hasil peramalannya ya. Akan dapat model terbaik ya. Model terbaik ya. Nah, model terbaik ini nanti kita akan gunakan untuk meramalkan ya. Misalkan ya, contohnya itu kita punya data Y1 sampai Y100 ya. Nah, kita bagi datanya misalkan menjadi Y1 sampai Y90. Ini sebagai trainingnya. Kemudian sisanya Y91 misalkan ya, sampai dengan Y100. Itu yang akan jadi testingnya ya. Nah, hasil peramalan dari model terbaik itu akan meramalkan dari Y91 topi. Ya, topi ini simbol untuk hasil peramalannya ya. Kemudian ada Y92 topi sampai Y100 ya.
100 topping. Nah, itu yang akan kita kurangi hasilnya ya. Jadi kita akan bandingkan antara hasil yang testing dengan hasil yang ini. Nah, cara mengukurnya gimana ini? Nah, cara mengukurnya kita bisa menggunakan MSE. Jadi data yang asli dikurangi dengan data yang hasil peramalan, itu jaraknya berapa ya? Jadi Y dengan Y1 aksen ini kita akan hitung jaraknya berapa ya. Semakin kecil jaraknya, berarti peramalannya semakin baik ya. Jadi kalau semakin kecil jarak antara Y1 dengan Y91 asli ya, yang aktual ya, 91 dengan yang hasil peramalan, semakin dekat jaraknya, maka dia akan semakin baik ya. Nah, itu akan dijumlahkan semuanya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, kenapa dipangkatkan 2? Karena kita mau hasilnya positif ya. Kan semua bilangan yang dipangkatkan 2 itu hasilnya positif kan. Jadi itu adalah evaluasi peramalan ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk pada prakteknya ya. Kita akan coba menggunakan R package ya untuk peramalan time series ya. Jadi mungkin silakan dibuka RStudio-nya, teman-teman, silakan dibuka. Nah, ini kan kalian sudah belajar RStudio di mata kuliah yang lain ya. Nah, dalam RStudio itu library yang kita gunakan itu ada 4 ya. Yang pertama datasets, kemudian TSA, ASTSA ya, Alternative Time Series Analysis, kemudian ada yang namanya T-Series ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ya, saya sudah tidak perlu menjelaskan cara install package ya, semuanya sudah tahu. Untuk memanggilnya kita bisa pakai library ya. Library datasets ya. Bisa panggil library datasets. Nah, apa sih isinya library ini ya? Coba kalau kita pakai fungsi help, kita pakai fungsi help di sini ya, help datasets ya. Nah, datasets ini berisi banyak jenis data ya. Kalau kita lihat, jadi di dalam dataset ini kalau Anda lihat di sebelah kanan bawah itu ada berbagai jenis data ya. Dari huruf A sampai huruf W. Jadi ada banyak data di dalamnya. Data ini bisa kita gunakan untuk analisis time series ya. Nah, kita coba data dulu. Kita pakai data misalkan data apa ya? Air passenger misalkan ya. Nah, ini air passenger ini adalah data tentang penumpang pesawat ya. Nah, kalau kita buka, ini datanya seperti ini. Anda bisa lihat datanya seperti ini, air passenger ya. Nah, Anda bisa lihat datanya itu dari 1949 sampai tahun 1960 ya. Nah, kalau kita plot ya, kita bisa plot datanya menggunakan perintah plot ya. Jadi ini perintah sederhana saja ya, perintah plot. Nah, Anda akan lihat di sini grafiknya ya. Nah, ini saya coba tanyakan. Kita kan tadi sudah belajar tentang komponen data ya. Komponen data. Ini siapa yang bisa menjelaskan? Ini masuk data apa ini? Kan tadi ada tren, kemudian seasonal, ada seasonal yang tren, kemudian ada yang namanya tren saja, tren naik dan tren turun. Nah, coba yuk ini, Yoga. Menurut kamu ini apa? Data apa? Kalau berdasarkan contoh yang tadi Pak, saya lihat ini seperti gambar grafik seasonal trend. Ya. Jadi dia datanya itu naik turun, tetapi dia meningkat naik gitu. Jadi kayaknya naik puncaknya. Ya, puncaknya naik ya. Puncaknya naik. Oke. Jadi kalau ada yang tidak percaya mungkin kita bisa coba lihat lebih jelas lagi ya. Kita bisa
pakai plot lagi air passenger. Kita butuh library TSA ya, coba ya. Nanti kita akan praktekkan sama-sama ini sebentar. Kita butuh library TSA untuk memunculkan poinnya ya. Kita bisa pakai perintah point. Kemudian points ya, sorry, perintahnya points. Nah, di sini kalau Anda lihat, ini saya memunculkan pointsnya, tetapi pointsnya ini terlihat bahwa dia meningkat di bulan ini ya. Jadi ini sebenarnya dari bulan Januari kan. Kalau kita hitung, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. September, Oktober, November ya. Desember ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi dia akan selalu mencapai peaknya itu pada bulan Juli atau Agustus ya. Nah, dia mencapai peaknya di sini, tetapi dia pencapaian peaknya itu semakin tahun semakin meningkat ya. Nah sekarang supaya ini kelas kita bisa lebih aktif, ini ada tugas ya. Tugas di sini kalian nanti akan mengupload seperti yang saya buat tadi. Kalian akan plot datanya menggunakan library datasets. Kemudian ini bisa dipanggil datanya ya. Langsung panggil saja plot misalkan Johnson ya. Jadi itu data perusahaan Johnson & Johnson ya. Itu sudah ada di dalam R-nya, sudah dalam paket datasetsnya ya. Silakan dicoba. Sudah selesai ya untuk tugas ini sudah selesai ya? Ya. Sekarang saya akan tunjuk secara acak. Ya, seperti biasa ya, kita supaya adil ya, kita tunjuk secara acak ya. Nah, saya akan pakai ini ya supaya ininya secara acak ya. Oke. Kita lihat siapa yang bisa ya. Oke, nomor 12. Alfiransa, coba Alfiransa. Silakan dijelaskan apa yang kamu dapat dari Johnson & Johnson. Ya, langsung di sini. Dari hasil plot yang saya buat itu untuk data mengenai perusahaan Johnson itu datanya itu berpola seasonal pattern plus linear growth. Artinya polanya itu musiman, kalau saya lihat di sini meningkat setiap 3 poin, kemudian turun di poin keempat nanti meningkat juga ke 3 poin berikutnya, begitu seterusnya. Kemudian setiap 5 tahunnya itu meningkat dari sini. Maka dari itu saya simpulkan bahwa untuk data dari Johnson ini berpola atau patternnya itu seasonal pattern plus linear growth gitu. Oke. Selanjutnya untuk data apa yang selanjutnya ya? Data leg turun ya. Kita coba. Nomor 6 ya. Afrianto. Baik, dari hasil plot yang saya dapat untuk data Lycoron ini, dia termasuk pada seasonal pattern, akan tetapi di sini yang untuk plot yang
meningkat itu dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah ya. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Jadi plot lingkungan ya. Itu dia naik. Oke. Nah, tadi katanya ini data apa? Perlu diperhatikan, jika dia data seasonal ya, seasonal itu dia seperti tadi ada pola di mana di poin-poin tertentu dia naik dan di poin-poin tertentu dia turun kan. Nah, kalau ini kita tidak bisa tentukan apa poinnya sama ya. Coba lihat lagi. Jadi ini harusnya dia seperti tren ya, tapi bukan tren naik, tapi tren turun ya. Jadi kalau tren turun ini tidak, saya melihatnya itu tidak ada seasonalnya ya, karena polanya itu peaknya itu berbeda-beda di. Jadi ingat kalau seasonal itu dia harus punya pola tertentu untuk namanya data musiman ya. Oke, selanjutnya ya 5 ya. Silakan Linda ya. Baik, untuk data NHTM ini yang saya plot, saya dapatkan hasil ini seperti Parli random error, di mana titik-titiknya ini yang meningkat secara tidak signifikan dan tidak teratur. Kita lihat sama-sama apa benar yang disampaikan oleh Linda. Ya. Yang lain bagaimana? Kamu bagaimana? Sama ya? Iya Pak, karena dilihat itu parameternya ada di bisa saya garis di sini itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi, itu adalah cara memplot data, kemudian kita bisa analisis datanya ya. Jadi salah satu langkah awal di dalam analisis runtuh waktu adalah memang kita harus plot datanya ya. Karena kita mau tahu polanya seperti apa. Karena beda antara kalau misalkan kita mau mengamalkan kalau datanya tren, itu ada metode yang kayaknya lebih cocok kalau datanya tren misalkan naik ya atau tren menurun. Ada juga yang khusus untuk seasonal ya. Nanti kita juga akan. Oke, saya kira untuk kali ini cukup ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi kita sudah memahami jenis-jenis data runtun waktu ya. Ada data cross section, data runtun waktu, dan terakhir ada data apa? Data panel ya. Jadi fokus utama kita adalah tentunya adalah data runtun waktu. Kemudian model runtun waktu tadi sudah banyak kita sebut ya. Ada ARIMA, FARIMA, SARIMA, ada ARMA ya, seterusnya ya. Kemudian evaluasi model juga sudah tadi kita gambarkan ya. Ada yang namanya training, testing, kemudian kita evaluasi dengan MSE, MAPE, dan MAD, dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah praktekkan bagaimana cara memplot data ya. Sebagai langkah awal dalam analisis runtun waktu, kita harus tahu pola datanya seperti apa dan cara menguploadnya seperti apa ya. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.